Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, ngeri sekali nih, berani sekali nih seorang ekonom senior kita, Faisal Basri, menyebutkan ramalannya bahwa pemerintah akan ambruk sebelum 2024. Wow, ini kalimat yang langsung di-counter oleh Ngabalin. Udah lama nggak muncul ya. Baru muncul lagi kemarin pas ikut Pak Luhut dia ke Kalimantan dan menyebutkan bahwa Indonesia punya uang yang sangat banyak untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Padahal semua orang tahu, semua orang sadar dari kalangan pemerintah, pengamat, rakyat bahwa kita sedang terlilit hutang yang terus-terusan membesar. Ini Ngabalin ini halunya sudah level tingkat dewa ini. Tapi itu sudah dibahas lah ya di video sebelumnya. Kali ini tentu kita bisa bandingkan dengan mudah bagaimana kapabilitas seorang Faisal Basri dengan Ngabalin yang omongannya juga nggak pernah didasarkan pada basis data yang kuat. Kalau Faisal Basri jelas dia selalu berbicara berdasarkan data dan fakta. Maka sebagai sebuah antisipasi saya kira tentu sangat penting kita semua sahabat Saiful Zaman untuk mendengar dan mencermati apa yang disampaikan oleh Faisal Basri dan kita mendorong agar pemerintahan ini jangan sampai ambruk karena yang rugi kita semua. Jangan sampai negeri ini hanya menguntungkan segelintir orang, apalagi orang-orang yang tidak punya nasionalisme yang jelas, para oportunis. Kita simak detail dari penjelasan Faisal Basri ya. Ini dari kabarnya dari Detik Finance. Ekonom senior Faisal Basri memprediksi pemerintahan Presiden Joko Widodo akan ambruk secara moral sebelum 2024. Nah ini secara moral ya. Dan kondisi moral lah yang akan menentukan penyikapan-penyikapan kita secara real di kehidupan nyata. Hal itu bisa terjadi lantaran adanya konflik kepentingan di dalam tubuh pemerintahan. Ya kita lihat memang sudah mulai saling sikut. Bahkan yang dulu kita sebut bahwa Pak Jokowi sebagai petugas partainya PDIP makin kesini makin berseberangan kelihatannya dengan PDIP sendiri. PDIP yang ngotot ingin mengusung Puan, padahal lihat Pak Jokowinya sendiri nampak seperti yang terus mendukung Ganjar. Maka tentu kedua belah pihak yang saling memiliki kartu truf akan saling membuka, akan saling mendegradasikan. Ini berbahaya. Dia menyebut saat ini situasinya sudah berada di momen yang kritis. Dia menduga tiap elemen di pemerintahan tidak akan langgeng bila merasa tidak mendapatkan kue yang sama besar. Ya adu politik, adu negosiasi yang ujungnya ingin saling memiliki jatah kekuasaan. Ketika jatahnya tidak sama, mulailah muncul serangan-serangan. Saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical moment, di mana para oligark ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya. Nah kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata. Teman-teman KPK tahu lah ya, yang biasanya nggak dapat melapor katanya dalam webinar Sabtu 29 Januari kemarin. Jadi mereka sekarang pada fase buka-bukaan, pada fase saling membuka borok sebagainya itu. Ngeri ya? Kemudian kita rakyat jelata di bawah menonton perseteruan di level atas. Yang tadinya nampak kompak kemudian tercerai-berai dan saling menyalahkan, saling menyudutkan, saling membuka aib. Apa yang bisa kita contoh dari pemimpin di negeri ini? Dia pun memprediksikan bahwa pemerintahan akan ambruk sebelum 2024. Diketahui bahwa 2024 adalah akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Saya prediksi sih nggak sampai 2024. Secara moral pemerintah ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Melakukan skandal dan skandalnya makin besar. Ya kita lihat ya, skandal yang terjadi pada para pimpinan partai politik mulai saling dibuka, mulai saling dipojokkan. Kemarin kita lihat Airlangga Hartarto yang dibuka aibnya orang perempuan yang mengaku telah berselingkuh. Dan berani memunculkan fakta-faktanya. Mungkin sebentar lagi pimpinan partai yang lain juga akan menyusul seperti kejadiannya Airlangga Hartarto. Lanjut Faisal, pada akhirnya masyarakat akan mengetahui skandal yang ada di pemerintahan. Ya sudah, semakin tahu kita sekarang. Dia mendorong agar masyarakat cepat menyadarinya. Tinggal itu tuh, kesadarannya itu. Akhirnya rakyat tahu semua dan kita harus mempercepat proses rakyat tahu semua itu agar perlawanan rakyat betul-betul terwujud.
luar biasa. Saya kira ini bukan kalimat provokasi yang disampaikan oleh para pendukung penguasa. Ini sebuah upaya antisipasi. Ini sebuah pendapat dari seorang pakar yang harus kita dengar. Jauh sekali dari narasi ingin membenci, ingin menjatuhkan pemerintahan. Justru orang-orang macam Faisal Basri ini adalah orang-orang yang peduli pada negeri ini dan ingin mengatasi upaya-upaya jahat dari kaum oligarki, cukong-cukong politik yang ingin mendapatkan keuntungan sendiri. Maka rakyat harus sadar, maka rakyat harus menggaungkan ini, maka rakyat harus berisikan media sosial agar mereka tahu juga bahwa kita sudah tahu. Kalau sudah begitu, mudah-mudahan mereka terdorong untuk melakukan yang baik-baik saja untuk negeri ini. Pak Faisal Basri, panjang umur, perjuangan. Sejak kami membuka program renovasi masjid, tidak hanya donasi yang kami dapatkan, tapi juga informasi dari berbagai wilayah di Indonesia yang menyampaikan bahwa kondisi masjid di daerahnya sungguh sangat membutuhkan bantuan karena kondisinya yang tidak layak. Apalagi masjid, rumah Allah, tentu harus kita jaga dan kondisikan sebaik mungkin. Dan perlu kami informasikan bahwa target pertama untuk renovasi masjid ini ada di Masjid Al-Hadi di daerah Cicadas, Kota Bandung. Setelah itu, insya Allah kita akan mulai merambah ke masjid-masjid lain. Dan dikarenakan memang donasi yang terkumpul untuk renovasi masjid belum mencapai RAB yang sudah dibuat, maka kami masih tetap membuka peluang kesempatan ibadah buat sahabat semua berwakaf di jalan Allah. Insya Allah kami akan menyalurkannya tepat sasaran. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.